Bang Rihat, sehat Bang Rihat. Bang, gimana? Bang Rihat tadi Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media cetak elektronik yang kami hormati. Alhamdulillah pemeriksaan tadi sudah selesai dalam rangka klarifikasi atau undangan interview. Saya dan saudara Firdaus tadi sudah mengikuti pemeriksaan dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan secara jujur saya katakan bahwa ada nuansa berbeda, ada suasana yang berbeda, bahwa pemeriksaan ini sangat benar-benar baik, sangat membangun suasana yang cair, bahkan penuh canda walaupun serius. Dan kami tadi sempat bertemu dengan Pak Kasubdit, Pak Christian Tori, juga ini bahwa surat panggilan interview kedua itu hanya administratif. Boleh saja kami tidak datang sampai dengan tanggal 4 karena sidangnya program yang besok masuk sidang. Tetapi karena perintah Pak Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Pak Irjen Pol Pak Arif Istohak dan Pak Irjen Pol Pak Anjar. Begitu juga dengan Pak Sekjen Pradi Bersatu, Pak Adi. Tim hukum kami, Pak Rihat, Bu Erida Neti, dan teman-teman. Maka kami sepakat untuk datang pada hari ini membuktikan bahwa kita kooperatif. Adapun tentang pasal 335 KUHP, pasal 207 KUHP, pasal 217 KUHP, dan kaitannya dengan content of code itu sudah kami jelaskan secara runut dan rinci. Dan kami diperlihatkan video yang dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dilaporkan oleh Bapak Dr. Haji Ibrahim Alino SHM. Di video tersebut kami melihat hal yang biasa-biasa saja dan konteksnya seperti apa. Di samping tim hukum saya, para pakar hukum juga nanti akan diberi pendapat oleh ahli. Tapi prinsipnya sesungguhnya pemeriksaan hari ini singkat, tapi karena kami tadi makan siang, kemudian break sebentar juga diskusi tim, baru kita akan berangkat ke sini. Saya kira itu. Silakan Pak Ketua Tim menjelaskan. Pak Zeprin Boykanu ya. Terima kasih. Agak kencang sore. Nah, hari ini saya kira pembicaraan berjalan baik karena apa yang suara sudah dibahas dan kita semua bermanfaat bisa berjalan dengan baik semua. Jadi tidak ada yang terlewati. Semua ini berjalan dengan baik dan saya yakin bahwa persoalan ini akan diselesaikan dengan baik. Artinya tim hukum akan bekerja dengan baik dan semua kelengkapan kita bersiap. Kita siap hadapkan. Yang paling penting adalah bahwa apa yang dibutuhkan 217, 207, 335 Baik, terima kasih. Silakan Bung Rihat. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan yang masih setia sampai sore ini menunggu hasil daripada untuk pemeriksaan dari klien kami Dr. Ran, yang dimana Dr. Ran ini selaku advokat juga dan juga selaku warga negara Indonesia memang sangat taat dan patuh terhadap aturan undang-undang yang diatur di dalam Polri ini. Terbukti dengan adanya undangan kertas kedua, kita tepat waktu hadir. Jadi untuk itu apapun yang hasil diperiksa tadi, ada kurang lebih 23 pertanyaan, beliau sangat lancar menerangkan dan memang apa yang diterangkan itulah fakta. Saya pikir fakta ini kan udah semua wartawan udah beredar di dalam media
Jadi kita melihat bahwa fakta ini adalah ya seperti 335 ya, ya jelas istilahnya kalau kita dari lihat unsur-unsur ya sangat tipis, dan juga pasal 207, 217 ya, namun semua itu kan ini kan berproses, ini kan masih proses penyelidikan seperti yang dikatakan tadi oleh penyidik. Jadi untuk itu yang jelas kita tunggu proses selanjutnya, yang mudah-mudahan tidak lagi proses selanjutnya, karena saya pikir sudah sangat terang tadi dijelaskan semua yang apa yang ditanya semua oleh penyidik, sudah jelas tadi dijawab oleh klien kedokteran. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan ini tidak berkelanjangan proses ini. Kira-kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Mungkin tambahkan rekan kita lagi. Mbak, silakan Bu Ida. Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini luar biasa pelayanan dalam penyidikan tadi sangat lembut. Penyelidikan tadi sangat familiar, sangat hubungan luar biasa. Kami melihat apa yang disajikan oleh penyidik, yaitu CCTV. Saya rasa CCTV itu tidak lebih dan tidak kurang dari liputan media yang hadir saat itu pada hari tanggal 6 tersebut. Nah, ada yang bersuara CCTV-nya, ada yang tidak bersuara. Di situ tidak ada kita melihat adanya kekerasan, adanya merusak dalam situasi atau lingkungan pengadilan tersebut. Kursi yang 3 itu tidak tergeser. Jadi bukan kita memaknai boleh deh semua orang punya pendapat dalam hukumnya, namun di situ tidak ada melakukan contempt of court, karena semua di situ berperan, di mana jaksa juga ada perannya ketika dia mengejar, semua sama-sama mengejar Bang Rasman, kemudian menyuruh Firdaus turun dan memberikan ultimatum dan kata-kata yang cukup inilah buat Firdaus untuk suruh turun. Firdaus segera turun. Dengan kejadian itu mayoritas dalam pertanyaan dari penyidik tadi, semua dilakukan tidak ada unsur sengaja, spontanitas sebagai meluapkan rasa ketidakpuasan, karena Bang Rasman ini sudah lama menjadi tersangka, kemudian ada harapan untuk restorasi justice tidak berjalan dengan baik, dan di kejaksaan juga tidak dilakukan untuk mediasi. Ketika di pengadilan dia tidak, seolah-olah tidak mendapat kesempatan atau peluang untuk memberikan keterangan. Rasa ketakutan itu cukup mendasar karena tertutup tadi. Kenapa harus tertutup? Karena fakta ini adalah harus terbuka. Itu yang menimbulkan rasa tidak percaya diri dari Bang Rasman, maka timbullah spontanitas itu. Di CCTV itu jelas dan terang bahwa semua tidak ada melakukan contempt of court. Sesuai dengan undang-undang itu sedang disesuaikan, apakah itu undang-undang tepat untuk ditujukan kepada Bang Rasman dan Firdaus yang tentang laporan dari Mahkamah Agung dan kawan-kawan tersebut, itu mungkin sedang dikembangkan atau sedang dipelajari. Insya Allah ini akan berjalan dengan baik, di mana kita melihat semua sudah di BAP, sudah dipanggil, hakim sudah, kemudian itu Pak Otman juga sudah. Yang kita harapkan jaksa juga harus ada dipanggil sebagai kesaksian yang ada berada dalam situasi itu, dan juga kita berharap yang baju batik itu 22 juga harus dipanggil, semua yang ada di situ jadi satu kesaksian, karena di situ tidak ada yang melakukan premanisme,
Kami sebagai pengacara pakai toga yang dilindungi undang-undang ketika membela klien baik di dalam dan di luar pengadilan tidak dapat dipidana maupun diperdata. Dan situ tidak ada rasa kekerasan dan tidak ada content of court. Dan juga jaksa di saat itu juga memberikan apresiasi yang juga kita harus maklumi, walaupun dia hanya menuju ke Bang Rasman dan melindungi Pak Hotman, rasanya kalau kita melihat itu nggak mau cari-cari masalah lah dengan semua pihak. Dan juga spontanitas yang dilakukan yang pakai baju batik yang melakukan sikap yang kurang elok itu juga harus dipertanyakan seperti apa niat dan tujuannya. Jadi semua akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini juga jadi pelajaran bagi kita semua, seluruh advokat yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga ini sekali lagi kita minta mudah-mudahan pihak yang memberikan laporan yaitu Mahkamah Agung bisa melihat bahwa kebenaran yang terjadi di lapangan itu tidak sesuai dengan opini yang digiring ke hadapan Mahkamah Agung itu sendiri. Karena yang berada di situ kita semua yo. Terima kasih. Bang Rasman. Tadi saya didampingi Rahmat ini, Mas. Jadi kita kan membentuk ketua tim, ya. Terus tadi Pak Anjar ya, Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Anjar Dewanto sudah datang. Kemudian Pak Riki juga salam. Saya ulangi lagi ya, Pak Irjen Pol itu Sitohang juga, Ketua Umum Tadi Bersatu juga ketua tim, wakil ketua timnya juga ada Pak Lihat, ada Bu Recu, ada Leus, semua orang juga, tim hukum di pos dan sekretaris timnya tetap Saudara Rahmat Riyadi karena beliau yang paham administrasi, surat menyurat dan lain sebagainya. Tadi berapa? Jadi, pertanyaan itu tadi sekitar 24 pertanyaan. 24 pertanyaan. Dan kami juga setelah melihat video, apakah itu dari CCTV, apakah itu video resmi dari pengadilan, kok kayaknya ya unsurnya sulit untuk dikatakan bahwa kami melanggar di 3 pasal itu. Kalau pasal itu pasal biasa, maka tidak ada kaitannya dengan contempt of court. Tapi kalau dikatakan tidak akan contempt of court, maka perbuatan itu harusnya berada di ranah umum, di tempat umum, gitu Pak Ketum ya. Ada kekerasan atau ancaman kekerasan di tempat umum. Nah sekarang pertanyaannya pengadilan itu sedang off court atau sedang on court? Kami lihat betul, saya pun kaget tadi. Begitu runutnya video itu. Dan memang saya cuma ini ke meja itu gitu. Terus kita minta hakim, terus tadi di skor, kemudian maaf waktu itu di skor, kemudian saya berdiri menyampaikan. Nah, tinggal diuji nanti ahli bahasa, ahli pidana. Dari kami sudah ada ahli bahasa sudah disampaikan, ahli pidana juga sudah disampaikan. Insya Allah nanti akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kami tidak bermaksud menyerang institusi, tidak menyerang institusi kehakiman, mulai dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, no. Tidak juga kejaksaan, tidak juga kepolisian, tidak juga KPK, tidak juga lawyer, tapi oknum. Kalau bicara oknum, itu adalah sebuah koreksi, di mana harus memang dilakukan. Apalagi berdasarkan keterangan dari penerima pengaduan di Komisi Yudisial bahwa ada oknum dari yang ya menangani banyak perkara saat ini juga pernah dilaporkan. Kami nggak usah sebut nama, tapi saya kira ini koreksi. Bukankah Pak Kapolri misalnya mengatakan bahwa yang mengkritik Polri adalah sahabat Polri? Kalau Polri melakukan itu, maka saya yakin yang mengkritik kejaksaan juga adalah sahabat kejaksaan. Yang mengkritik kehakiman juga adalah sahabat kehakiman. Itu juga dengan KPK dan pengacara. Jadi saya kira itu. Dan saya dengan Saudara Firdaus sudah meminta maaf lisan dan tulisan. Itu tadi. Oke Bang, terakhir Bang, artinya Bang mungkin Bang Rasman. Bang mungkin menghadapi sidang juga tuh Bang. Ya, ini 2 case ya yang berbeda. Untuk besok kami akan briefing nanti malam. Untuk hari ini sudah briefing kemarin malam.
Nah, saya kerjanya sistematis. Nah, untuk besok kami akan hadir untuk pemeriksaan Hotman. Persoalannya Hotman sudah pulang nggak dari Singapura. Karena kan ada di situ dia buat caption bahwa lever hatinya itu bernanah. Sampai dia kutip beberapa penjelasan kedokteran. Ya kalau saya kan anak saya, istri saya kan orang kesehatan. Jadi saya kira Hotman butuh istirahat menurut saya. Tapi kalau dia merasa sudah sehat, ya kita tunggu saja besok. Karena ya ditunda atau tidak besok dia di pengadilan. Tapi yang pasti kami besok jam 9 sudah ada di sana, jam 10 kami lakukan persidangan dan kita akan lanjut pada pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan besok Hotman sehat, rekan kita ini, dan jangan besok ketika kami tanya menjadi masalah baru kurang sehat, kira-kira begitu. Jadi saya pikir ya itu tadi, kita nggak bisa mengatakan diri kita sehat di depan publik kalau pada faktanya di dalam kita sakit, kira-kira begitu. Dan sekali lagi kami mendoakan dia sehat. Bang. Bang, kalau pernyataan Bang Hotman, Bang, Baris Krim Bang, berarti itu